Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Oke, saudara-saudari, mari kita mulai renungan kita hari ini ya, dengan melihat sebuah paradoks yang jujur aja nyata banget dalam hidup kita. Coba pikirin deh, kita ini kan hidup di zaman yang serba terang ya, penuh informasi, teknologi canggih di mana-mana, tapi anehnya kok banyak dari kita yang justru merasa kayak berjalan dalam kegelapan spiritual. Dan kegelapan ini tuh bentuknya macam-macam kan? Bisa jadi ya gelapnya dosa, atau mungkin luka batin yang belum sembuh-sembuh, atau hati yang sengaja kita tutup rapat. Nah, di tengah semua itu, pada Minggu Prapaskah keempat ini, Sabda Tuhan itu datang ibarat undangan buat kita untuk pulang, untuk kembali ke terangnya. Jadi, inti dari semua bacaan suci hari ini itu sebetulnya sederhana banget, tapi dalam. Intinya apa? Tuhan itu ingin membuka mata kita. Tapi bukan cuma mata fisik ya, bukan mata jasmani. Tapi yang jauh lebih penting, mata hati kita. Coba deh kita lihat perbedaannya, kontrasnya ini luar biasa loh. Di satu sisi ada cara pandang kita manusia yang diwakili sama Nabi Samuel. Dia datang bawa checklist duniawi gitu ya, cari raja tuh dari penampilan luarnya. Tapi di sisi lain, cara pandang Tuhan, wah beda banget. Nah, ayat ini nih kuncinya. Sebuah kebenaran yang rasanya membebaskan, tapi sekaligus menantang kita. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak terkesan sama kemasan luar kita. Sama sekali. Dia itu lihatnya langsung ke dalam, ke inti diri kita, ke hati kita. Dan ayo kita jujur ya, bukankah ini sering jadi kelemahan kita? Gampang banget menilai orang dari apa yang kelihatan di luar. Dari sini, muncul pertanyaan yang jujur banget nih buat kita di masa Prapaskah ini. Coba deh kita ambil waktu sebentar, tanya ke diri sendiri. Hati saya ini gimana ya keadaannya sekarang? Jangan-jangan saya lebih sibuk poles penampilan luar daripada merawat kondisi batin saya yang sebenarnya di hadapan Tuhan? Lalu, di tengah-tengah perenungan kita ini, Mazmur hari ini datang bawa penghiburan yang luar biasa. Ada satu hal yang menarik banget di sini. Terang Tuhan itu nggak selalu berarti lembah kekelaman langsung hilang loh. Bukan. Sebaliknya, terang itu adalah janji bahwa Dia hadir di tengah lembah itu. Jadi jaminan, kalau kita itu sekali lagi nggak pernah jalan sendirian. Nah, janji kehadiran Tuhan ini membawa kita ke penegasan yang lebih dalam lagi nih, dari surat Efesus. Ini bukan lagi ngomongin soal, kita harus berbuat baik. Bukan, ini lebih dari itu. Ini soal siapa diri kita, soal identitas baru kita di dalam Kristus. Coba direnungkan betapa radikalnya konsep ini. Lewat baptisan, status kita tuh berubah total. Kita bukan lagi orang yang jalan di dalam gelap sambil sibuk cari-cari terang. Bukan. Identitas kita sudah diubah. Kita adalah terang itu sendiri di dalam Tuhan. Dan ini mengubah segalanya. Hidup kita sekarang punya panggilan baru, memancarkan identitas baru itu. Terus, gimana sih wujud nyatanya hidup sebagai terang itu? Nah, Rasul Paulus kasih kita 3 tanda yang jelas nih, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Artinya apa sih kalau dipraktikkan? Simpel aja. Artinya, kita nggak lagi nyimpen-nyimpen dosa di hati. Kita berhenti hidup dengan 2 muka, dan kita menolak tegas kebohongan atau kebencian buat tinggal di dalam diri kita. Semua perenungan kita ini seolah-olah mengerucut pada puncaknya di dalam Injil hari ini. Kenapa? Karena Yesus itu nggak cuma ngomong soal terang. Dia datang dan dengan tegas bilang, "Akulah terang dunia." Dan dia nggak cuma ngomong, dia buktikan lewat kisah yang luar biasa tentang penyembuhan orang yang buta sejak lahir. Coba perhatikan deh, ironi dalam kisah ini tuh dahsyat banget. Ada 2 jenis kebutaan yang dibandingin. Di satu pihak, ada orang yang buta secara fisik. Dia sadar dirinya buta, dia mau taat, dan dia mau percaya. Akhirnya, dia bisa melihat. Tapi di pihak lain, ada para pemuka agama. Justru mereka yang merasa paling melek soal kebenaran, malah terbukti paling buta. Buta karena apa? Karena kesombongan mereka menolak Yesus sang terang itu sendiri. Dan disinilah peringatan yang paling tajam buat kita semua. Ternyata ya, kebutaan yang paling bahaya itu bukan kebutaan mata, tapi kebutaan hati. Hati yang tertutup rapat, hati yang ngerasa udah paling bener, yang nggak mau ditegur, dan keras kepala nggak mau bertobat. Makanya, renungan kita hari ini nggak berhenti cuma di pemahaman doang. Oh bukan, renungan ini membawa kita ke sebuah persimpangan jalan, sebuah undangan yang sifatnya sangat pribadi, dan panggilan buat kita untuk bertindak nyata di minggu yang baru ini. Coba bayangkan sejenak, Tuhan sekarang bertanya langsung ke kita, ke saya dan ke Anda. Kamu sungguh-sungguh mau melihat,
kamu beneran mau sembuh dan keluar dari gelapmu? Wow, pertanyaan ini butuh jawaban yang jujur dari lubuk hati kita yang paling dalam. Nah, untuk bantu kita menjawab ya atas panggilan itu, ada 4 langkah sederhana nih yang bisa kita jadikan titik awal. Pertama, yuk dengan rendah hati kita minta Tuhan untuk sembuhkan kebutaan hati kita. Kedua, kita bertekad stop menilai orang cuma dari luarnya aja. Ketiga, coba deh pilih satu aja karya kegelapan. Satu kebiasaan buruk yang mau kita tinggalkan minggu ini. Dan yang keempat, dengan sadar kita berusaha jadi pembawa terang buat orang-orang di sekitar kita. Yuk kita tutup permenungan kita dengan menyatukan hati dalam doa yang sederhana ini. Doa yang bisa kita bawa terus sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, dahulu aku buta, sekarang bukalah mataku. Terangilah hatiku, tuntunlah langkahku, dan jadikanlah aku pembawa terang-Mu. Amin. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.